hidup bahagia walaupun terkadang cobaan datang menghampiri mereka. Clara yang masih belum mampu berjalan sempurna kerap kali bersikap manja pada Farel. "Sayang," kata Clara sambil mengulurkan kedua tangannya meminta Farel agar Farel menggendongnya. Farel yang sedang menyisir rambutnya melihat Clara sambil tersenyum. "Sabarlah sebentar sayang, suamimu ini sedang berdandan agar terlihat tampan di hadapanmu." Clara tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. "Bagiku, suamiku sudah sangat tampan. Ayolah, cepatlah kemari. Aku butuh bantuanmu," kata Clara, kembali mengulurkan kedua tangannya. Farel kembali melihat Clara lalu menyimpan sisirnya di atas meja rias dan berjalan menghampiri Clara. "Apa yang bisa kubantu sayang?" kata Farel. Clara masih mengulurkan kedua tangannya. "Aku hanya ingin kamu menggendongku." Farel tersenyum. Dia sangat mengerti. Semenjak Clara sakit, Clara selalu bersikap manja kepada Farel. "Baiklah sayang, aku akan melakukan apapun permintaanmu," jawab Farel. Setelah itu langsung menggendong Clara. Di saat Farel sedang menggendongnya, Clara tersenyum sambil terus melihat Farel. Farel pun tampak heran. "Ada apa sayang?" Tanpa mengatakan apapun, Clara langsung mencium pipi Farel, membuat Farel tersenyum bahagia. Farel kemudian membawa Clara ke taman. Di sana, Clara masih bersikap sangat manja pada Farel. Mereka duduk di sebuah kursi di tengah taman itu. Clara menyandarkan kepalanya di bahu Farel. Entah mengapa, tiba-tiba saja Clara menangis. Hal itu membuat Farel terkejut. "Sayang, ada apa? Kenapa tiba-tiba saja kamu menangis?" kata Farel. Clara kemudian berkata, "Aku hanya sedang merasa sangat khawatir." Farel mengerutkan keningnya. "Khawatir karena apa sayang?" kata Farel. Clara kembali berkata, "Aku hanya sedang merasa khawatir. Bagaimana jika seandainya kondisiku tidak membaik? Pasti akan sangat membuatmu kerepotan, karena kamu harus menjagaku." Farel tersenyum lalu memeluk Clara. "Sayang, ini bicara apa? Tidak ada seorang istri yang merepotkan suaminya. Aku sebagai suamimu, bahagia bisa melakukan kewajibanku, yaitu menjaga dan merawatmu. Seperti itulah sepasang suami istri sayang. Begitu pula dengan aku. Mungkin suatu saat nanti ada kalanya aku juga membutuhkanmu. Maksudku, sangat membutuhkanmu." Farel dan Clara kemudian saling berpandangan. Farel lalu menghapus air mata Clara. "Sekarang tersenyumlah sayang, karena hanya senyumanmu yang membuat hari-hariku bahagia," kata Farel membuat Clara tersenyum. Farel kemudian semakin mendekap Clara begitu erat, sehingga Clara pun tersenyum bahagia dalam pelukan Farel. Setelah merasa cukup menghabiskan waktu mereka di taman itu, Farel kembali menggendong Clara masuk ke dalam rumah. Setelah mendudukkan Clara di atas tempat tidur, Farel tersenyum dan hendak pergi. Namun Clara dengan cepat memegang tangan Farel dan menggenggamnya erat, sehingga Farel pun menghentikan langkahnya. Farel kembali mendekati Clara dan membelai wajahnya lembut.
Ada apa sayang? Apakah kamu ingin sesuatu? Clara menggelengkan kepalanya, dan tiba-tiba air matanya kembali menetes. Aku hanya ingin berterima kasih pada Tuhan karena telah memberiku suami seperti dirimu, kata Clara. Farel tersenyum lalu jongkok di depan Clara sambil menggenggam kedua tangannya. Sayang, jangan berlebihan seperti itu. Aku hanya melakukan kewajibanku sebagai seorang suami. Itu saja sayang. Clara masih menangis. Farel kembali berkata, sayang, aku tidak meminta hal ini. Tetapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita di kemudian hari. Kita tidak pernah tahu kesehatan kita ke depannya. Apalagi kamu tahu sendiri kan, aku ini sudah tua. Aku hanya ingin, sebagai suami istri, kita bisa saling menjaga. Dan itulah yang kuinginkan di saat aku tak mampu melakukan apapun sayang. Dan bagaimanapun keadaanku, aku sangat berharap kamu tetap ada di sisiku dan tidak pernah meninggalkan aku. Clara langsung memeluk Farel dengan sangat erat. Sejak saat itu, Clara terus berlatih, dibantu oleh Farel untuk berjalan. Ibu Clara pun tak pernah berhenti untuk memberi semangat pada Clara dan membantunya untuk berlatih. Dan ketika Clara melakukan pemeriksaan rutin, dokter tersenyum. Wah, ini sangat luar biasa. Sepertinya tidak lama lagi, ibu akan bisa berjalan kembali seperti biasanya. Kalau kita lihat, prosesnya ini sangat cepat. Tidak seperti yang terjadi pada umumnya. Ini adalah kemajuan yang sangat bagus, kata dokter itu. Farel dan Clara saling berpandangan dan tersenyum. Dokter, ini semua karena semangat istri saya untuk bisa kembali berjalan. Dan juga berkat bantuan dokter, kata Farel. Clara memegang tangan Farel lalu berkata, ini juga semua berkat suami saya, dokter. Dia selalu ada di samping saya dan terus memberi semangat pada saya. Itulah yang membuat saya bersemangat bahwa saya harus sembuh dan bisa berjalan lagi. Mereka semua kemudian sama-sama tersenyum, termasuk dokter itu. Beberapa bulan kemudian Clara benar-benar sudah bisa berjalan seperti sebelumnya. Farel dan ibu Clara tersenyum bahagia melihat Clara. Sayang, ibu sangat bersyukur karena akhirnya putri kesayangan ibu sudah bisa berjalan lagi, kata ibu Clara sambil membelai wajah putrinya. Clara tersenyum. Terima kasih ibu, semua ini berkat ibu dan juga Farel. Dan semua orang yang selalu memberi semangat padaku, jawab Clara. Saat malam hari, di saat Clara dan Farel sedang berbaring di atas tempat tidur mereka, dengan manja Clara berkata, sayang, kapan kita akan pergi jalan-jalan? Farel menatap Clara begitu mesra. Jalan-jalan kemana sayang? Saat ini aku sedang sangat sibuk karena begitu banyak pekerjaan yang sempat tertunda. Jadi aku minta maaf ya, untuk saat ini kita belum bisa pergi kemana-mana, kata Farel. Sepertinya Farel lupa kalau Clara sangat ingin pergi ke tempat yang pernah dia ceritakan. Namun Clara mengerti, sejak dia sakit, Farel tidak pernah pergi ke kantor,
kecuali ada urusan yang benar-benar tidak bisa dia tinggalkan. Clara kemudian berkata sambil tersenyum, "Iya sayang, aku mengerti. Sejak aku sakit, kamu tidak pernah pergi ke kantor. Kamu meninggalkan semua pekerjaanmu hanya karena aku." Farel membelai wajah Clara. "Kamu tidak marah kan sayang?" kata Farel. Clara tersenyum. "Tentu saja tidak sayang. Kenapa aku harus marah? Justru aku merasa senang. Karena sekarang ini, aku sudah kembali berjalan dan tidak merepotkanmu lagi." Mendengar perkataan Clara, Farel merasa keberatan. "Kenapa kamu terus saja berkata seperti itu sayang? Sudah berkali-kali aku katakan padamu. Ini adalah tugas kita sebagai sepasang suami istri. Kita harus saling menjaga satu sama lain. Terlebih ketika kita dalam keadaan sakit." Clara terdiam. Farel kemudian tiba-tiba saja menindih tubuh Clara dan menggelitiknya, membuat Clara tertawa terbahak-bahak karena geli. Tetapi hanya sebentar saja Clara tertawa. Tiba-tiba suara tawanya berubah menjadi begitu mesra memanggil Farel. "Sayang," kata Clara. Farel yang sedang mencumbunya tak menjawab Clara. Farel terus mencumbu Clara hingga membuat Clara menggeliat. "Sayang," kata Clara, namun masih tak dihiraukan oleh Farel. Farel justru mencium bibirnya begitu lembut. Clara yang sudah merasakan getaran cinta mereka sejak tadi membalas ciuman bibir Farel. Setelah acara ciuman selesai, kali ini Clara mengambil alih permainan itu. Farel pun seakan pasrah dengan apa yang akan dilakukan Clara padanya. "Sayang," kata Farel. Namun Clara seakan membalasnya. Clara sama sekali tidak menghiraukannya. Clara justru membuat Farel memejamkan mata ketika Clara sedang memainkan barang Farel yang tampak begitu gagah dan kuat. Hal itu terlihat dari otot-otot dan urat-uratnya yang terlihat semakin membuat Clara bergejolak. Setelah puas bermain dengan barang milik Farel, sambil menggoda Farel, Clara naik di atas Farel dan menenggelamkan barang Farel ke dalam liang kenikmatannya.